Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Shalom, selamat malam. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah kebaktian rumah tangga secara daring. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Engkaulah Allah yang kami sembah, kami agungkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur jika pada malam hari ini Tuhan berikan kesempatan buat kami untuk bersama-sama dengan keluarga kami mengikuti ibadah kebaktian rumah tangga secara daring. Ya Allah Bapa di sorga, marilah Engkau berkuasa dalam seluruh ibadah kami pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga berakhir. Hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu dalam keterbatasan, kelemahan dan kekurangannya, mari Bapa Engkau perlengkapi, biarlah kiranya Engkau beri hikmat sehingga firman yang akan disampaikan itu dapat berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami seluruh jemaat-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan pada malam hari ini yang diambil dari Roma 8 ayat 12 sampai 25. Saya akan membacakan firman Tuhan berkata, "Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah melakukannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian jauh bacaan kita pada malam hari ini.
Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memberlakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah hidup menurut roh dan berbuah dalam perbuatan. Mengawali perenungan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada sebuah kisah. Kisah itu seperti demikian. Pada suatu hari, oleh karena kebutuhan yang sangat mendesak untuk keperluan usahanya, maka Pak Bejo terpaksa meminjam uang kepada Pak Benghar. Di awal pembayaran cicilannya itu lancar, namun rupanya dalam belakangan ini Pak Bejo sangat kesulitan dan tidak bisa membayar hutangnya. Rupa-rupanya Pak Benghar ini adalah orang yang kejam, orang yang tidak punya toleransi, sehingga dia menuntut Pak Bejo harus membayar utangnya. Kalau tidak, semua harta benda Pak Bejo akan diambil oleh Pak Benghar. Bahkan Pak Benghar mengancam untuk memenjarakan Pak Bejo. Nah, hal tersebut didengar oleh Pak Baik. Pak Baik mendengar itu dari tetangganya yang kebetulan itu tetangga Pak Bejo bekerja di tempatnya Pak Baik. Lalu kemudian Pak Baik ini punya belas kasihan kepada Pak Bejo. Dia bersedia untuk membayar hutang-hutang Pak Bejo kepada Pak Benghar. Hal ini sangat menggembirakan kepada Pak Bejo. Paling tidak dia masih dililit hutang, tetapi dia tidak berhutang lagi kepada Pak Benghar yang kejam, yang tidak punya toleransi, tetapi dia berutang kepada Pak Baik. Nah, Pak Bejo ini bersedia melakukan apa saja yang baik buat Pak Baik yang telah menolong dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari cerita di atas dapat dijadikan sebagai gambaran dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Paulus memberikan aplikasi praktis pengajarannya di bagian sebelumnya. Kalau minggu lalu kita belajar dari ayat 1 sampai ayat 11, di mana di situ dikatakan ada dua keinginan, keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging adalah hidup yang dikuasai oleh kedagingan, yang pada saat ini kalau kita bisa membaca dari Galatia 5 ayat 19, di situ dijelaskan bagaimana kehidupan keinginan daging itu. Ada keserakahan, ada hawa nafsu, ada kemarahan, ada kebencian, ada iri hati dan lain-lain, semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah keinginan roh. Keinginan roh adalah ketika kita percaya menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidup kita, maka roh itu yang akan bekerja, menguasai, mengendalikan hati pikiran kita, sehingga dikatakan di sini bahwa keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Mungkin dapat kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22, bagaimana kalau kita hidup di dalam roh, ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita, kelemah lembutan, penguasaan diri dan lain-lain. Oleh karena itu dalam ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Artinya bahwa kita telah dimerdekakan dari kuasa hukuman dosa itu. Sehingga Bapak Ibu disimpulkan di dalam ayat 12 bacaan kita pada malam hari ini, dalam ayat 12 saya bacakan. Jadi saudara-saudara kita adalah orang berutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Menarik di sini Bapak Ibu, Paulus menyebut kita sebagai orang-orang berutang. Bukan berutang kepada daging, tetapi berutang kepada Allah. Mengapa Bapak Ibu?
Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Paulus ingin menegaskan Bapak Ibu, bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus dengan darah Kristus. Dengan darah yang mahal, dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, kita telah ditebus dari hukuman dosa. Maka Paulus menegaskan bahwa orang-orang yang telah ditebus dan telah menerima Roh Kudus itu, seharusnya kita hidup dalam Roh. Bagaimana hidup dalam Roh? Yaitu tadi, punya kasih, sukacita, damai, sejahtera dalam kehidupannya. Dia akan selalu mendatangkan damai. Dimanapun dia berada, kasih itu selalu nyata kepada lingkungannya. Kita hidup dalam Roh bukan menuruti keinginan daging dan dosa. Hidup dalam Roh, hidup dalam keinginan Roh, berarti hidup dipimpin, dikuasai, dikendalikan oleh Roh itu sendiri. Hidup di dalam Roh, tidak ada lagi ketakutan. Kita bisa baca di dalam ayatnya yang ke-13 dan 14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, ketika kita menyandarkan diri hanya kepada pimpinan Roh Allah, maka Allah berjanji di sini dikatakan, orang yang dikuasai, orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah di sini dikatakan lagi, kalau kita sebagai anak, maka kita akan menjadi ahli waris. Ahli waris apa Bapak Ibu? Ahli waris yang akan menerima janji dan keselamatan serta kemuliaan bersama Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagaimana kita dapat membalas cinta kasih Tuhan kepada kita? Cinta kasih Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang telah dianugerahkan kepada kita. Maka kita sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Allah, marilah kita hidup menurut Roh dan kehendak-Nya. Kita yang sudah disebut orang yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan, kiranya akan terus berusaha untuk menjalani hidup menurut Roh, yakni dengan menjalani kehidupan dalam ketaatan dan dengan berani melakukan kehendak-Nya. 3 hal yang dibutuhkan Bapak Ibu: setia, jujur, bertanggung jawab dalam menjadikan Kristus sebagai Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Sekalipun mungkin dalam perjalanan waktu kita akan mengalami tantangan dan penderitaan. Saat ini Bapak Ibu, kurang lebih 4 bulan kita mengalami perubahan drastis dari seluruh aktivitas kehidupan kita setiap hari. Kita dirumahkan, setiap keluar harus memakai masker, harus menjaga jarak. Bahkan kita tidak boleh berkumpul. Pada malam hari ini kita berkebaktian rumah tangga, kita tidak bisa lagi berhadapan bertatap muka, tetapi kita berhadapan di dalam kebaktian secara daring. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada banyak tantangan dan rintangan dalam kehidupan kita. Tetapi pada malam hari ini kita mau diingatkan bahwa kita adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan sorga. Kita mempunyai harapan bahwa kita adalah ahli warisnya.
Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pertanyaannya sekarang ini, siapakah yang lebih kita pilih? Keinginan dagingkah atau kehendak Tuhan? Sebagai anak-anak Allah, dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan mampu mengatakan kita mau berkomitmen untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena kita percaya bersama Roh Kudus senantiasa memimpin hidup kita sebagai anak-anak Allah. Karena Roh Kudus berdiam di dalam diri anak Allah supaya memimpinnya agar berpikir, berkata, berbuat sesuai kehendak Tuhan. Maka Bapak Ibu, marilah kita hidup menurut Roh. Pada akhirnya kita pun dapat menghasilkan buah yang baik. Hidup menurut Roh dan berbuah yang baik dalam perbuatan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita pada malam hari ini. Dengarkanlah firman Tuhan yang melandasi persembahan kita. Terambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan."
Mari kita masuk di dalam doa persembahan, doa syafaat, dan diakhiri doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih di mana Engkau telah memimpin menyertai ibadah kami pada malam hari ini walaupun lewat daring ya Bapa. Namun biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini Engkau tanamkan di dalam hati pikiran jemaat-Mu yang mendengarkan, sehingga dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa di sorga, pada saat ini juga kami bersyukur di mana Tuhan telah memampukan kami memberikan persembahan syukur kami. Mari Bapa Engkau berkati, kuduskan persembahan yang sudah dihimpun, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah pelayanan-Mu di GKP Yeruel Cibubur. Ya Allah Bapa di sorga, saat ini kami mau menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati pemimpin kami dari pemimpin di pusat sampai ke desa-desa. Tuhan yang memberkati. Berkati hamba-hamba Tuhan yang telah memberitakan kebenaran firman-Mu di dalam bangsa dan negara kami. Dan terlebih Tuhan kami berdoa untuk gereja-Mu GKP Yeruel Cibubur. Berdoa untuk kedua hamba-Mu Tuhan yang Kau telah sertai bimbing mereka melayani di tempat ini. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Empi, kami berdoa untuk Ibu Pendeta Yusi dan keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk rencana pengakhiran pelayanan Ibu Pendeta Yusi pada hari Minggu yang akan datang. Tuhan juga yang akan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk majelis jemaat. Kami berdoa Tuhan untuk pengurus sektor dan pengurus komisi. Dan juga kami berdoa untuk TPKJ. Kiranya Tuhan memberkati semua orang yang terlibat dalam pelayanan-Mu di gereja ini. Berkatilah anak-anak-Mu, jemaat-Mu mulai dari balita sampai pada lansia. Engkau yang akan memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita di tengah-tengah kehidupan kami menjalani masa pandemi COVID-19 ini Bapa. Kami percaya bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah yang akan selalu memberikan kami kekuatan, sukacita, damai, sejahtera. Sehingga dengan pertolongan-Mu Tuhan kami akan sanggup mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu bersama Roh Allah akan memampukan kami untuk selalu hidup dalam damai sejahtera. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk tim kreatif Tuhan, Engkau yang memberkati mereka di dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Biar apa yang mereka lakukan itu mereka persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami semua. Biarlah langkah-langkah kami, tiap langkah kami, Engkau senantiasa yang berjalan di depan kami untuk menyertai, menolong, dan menuntun kehidupan kami. Sehingga dengan pertolongan-Mu Bapa, kami dimampukan Bapa untuk senantiasa hidup bersama-sama dengan lingkungan kami. Kami akan selalu menjadi berkat. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang di dalam pergumulan Tuhan kuatkan mereka. Biarlah semua ini Bapa, doa kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita telah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Marilah kita hidup menurut Roh, sehingga di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita senantiasa akan menjadi berkat dimanapun kita berada, dan kita berbuah di dalam segala perbuatan kita. Maka terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai, Bapak Ibu, selamat malam. Tuhan memberkati.